Pemirsa dakwah Islami, kali ini kita sudah berada di Pondok Pesantren Al-Fajar Parenggian. Kita akan melihat dan berkeliling di Pondok Pesantren Al-Fajar langsung bersama dengan pengurusnya. Langsung saja kita samperin ya. Assalamualaikum Pak Lutfi. Kalau boleh tahu nih Pak, di ruangan sebelah kanan kita sampai ke sana itu ruangan apa Pak? Ini asrama putri. Ini musola tempat kegiatannya anak-anak asrama putri. Oh, berarti asrama putra dan putri itu terpisah kegiatannya Pak ya? Berarti memang ciri khasnya itu adalah kebanyakan ornamen itu dari kayu ulin ya Pak ya? Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Mulai resmi ada lembaga pendidikan pondok pesantren dari tahun 94. Konsep pembangunan pondok pesantren untuk bangunannya menggunakan konstruksi kayu ulin yang ada di Kalimantan Tengah sebagai ciri khasnya. Jadi tingkat pendidikan yang ada itu madrasah ibtidaiyah, kemudian madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan SMK. Segera di Bahalap TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dakwah Islami, kembali lagi berjumpa bersama saya Putri Ajara dalam dakwah Islami Bahalap TV. Kali ini dakwah Islami akan mengajak Anda untuk bersama-sama melihat keadaan dari Pondok Pesantren Al-Fajar Parenggian. Langsung saja kita ke dalam untuk menemui pengurusnya. Pemirsa dakwah Islami, kita sedang berada di Pondok Pesantren Al-Fajar. Di sini mungkin kita bisa lihat bersama keadaan Pondok Pesantren Al-Fajar yang begitu estetik, yang memberikan kesan beda dengan pondok pesantren yang lain. Mari kita bersama-sama melihat keadaan dari Pondok Pesantren Al-Fajar. Pemirsa dakwah Islami, kali ini kita sudah berada di Pondok Pesantren Al-Fajar Parenggian. Kita akan melihat dan berkeliling di Pondok Pesantren Al-Fajar langsung bersama dengan pengurusnya. Langsung saja kita samperin ya. Assalamualaikum Pak Lutfi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh nih Pak, kita jalan sambil sharing mengenai Pondok Pesantren Al-Fajar ya Pak ya? Ya, boleh langsung. Dari pertama saya masuk nih Pak sampai ke sini kayaknya yang bikin ciri khas Pondok Pesantren Al-Fajar itu karena kebanyakan ornamennya dari kayu ya Pak ya? Iya. Memang kita mencoba untuk lebih berbeda dengan pondok pesantren yang lain, karena memang bangunan-bangunannya terbuat dari kayu ulin dan kayu-kayu khas Kalimantan. Iya. Kebanyakan memang saya lihat dari luar sampai ke sini pun itu kayu ulin ya Pak ya? Iya Pak, mohon maaf saya potong. Kalau boleh tahu nih Pak, di ruangan sebelah kanan kita sampai ke sana itu ruangan apa Pak? Ini asrama putri. Asrama putri, apa yang beradanya tadi agak jauhan ya sama asrama putra. Harus ada sekat di pondok pesantren, harus ada perbedaan. Iya. Silakan. Iya, baik Pak. Ya, jadi kita sudah berada di asrama putri dan kebetulan nih santriwatinya sedang santai. Sedang santai menunggu azan maghrib ya Pak ya? Iya. Terus ada kegiatan sebentar, santai, sambil menunggu sholat maghrib. Iya. Kalau boleh tahu juga nih Pak, yang sebelah kiri kita ini apa Pak? Ini musola tempat kegiatannya anak-anak asrama putri. Oh, berarti asrama putra dan putri itu terpisah kegiatannya Pak ya? Oh. Ada kegiatan di mana kegiatan itu jadi satu dengan asrama putra. Oh, begitu. Kita taruh di musola yang lain. Oh ya. Berarti memang ciri khasnya itu adalah kebanyakan ornamen itu dari kayu ulin ya Pak ya? Bisa dilihat dari musola. Musolanya itu semuanya dari kayu. Iya, baik Pak. Luar biasa. Berarti ini masih musola juga ya Pak, area putri juga? Ini musola didirikan tahun 2016. 2016. Dan diresmikan oleh Bapak Bupati Kotim. Oh, langsung oleh Bapak Bupati Kotim. Nah, di situ ada. Silakan masuk. Oh ya, boleh ya Pak ya? Iya. Ini masuk juga limbah. Limbah. Limbah kayu yang memang sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun kita ambil di ladang-ladang atau mungkin bisa di ladang sawit. Baik Pak, untuk ornamen-ornamen itu yang membuat apakah dari
santriwannya atau gimana gitu Pak? Nah, jadi ini adalah hasil dari karya Santri Kalong dan Abah Yai. Oh, sama Abah Langsung Kiai. yang merancang, yang langsung bahkan beliau turun tangan itu Abah Yai langsung. Abah Kiainya langsung ya Pak ya. Nah baik, nanti kita juga akan langsung bertemu dengan Abah Kiai ya Pak ya, mengenai pondok pesantren. Bisa dilihat ini tempat mengaji ya, luar biasa. Mungkin dari selama kita berkunjung ke pondok pesantren, ini adalah pondok pesantren yang sangat memiliki ciri khas tersendiri, di mana ornamennya kebanyakan dari kayu ulin, luar biasa. Dan ini dari limbah gitu ya Pak ya? Limbah kayu ulin. Luar biasa. Dan mungkin kan memang posisinya anak cucu kita belum tahu Iya. kayu ulin itu seperti apa kan gitu. Iya. Ya, boleh Pak ajak kami kembali ke ruangan yang lain? Iya. Ini asrama ini jadi dari 3 lantai. Oh iya, saya baru sadar ini ternyata 3 lantai ya Pak ya. Luar biasa, berarti sangat banyak santriwati yang ada di pondok pesantren ini. Baik Pak, karena kita dari tadi sudah melihat keadaan asrama putri, boleh nih Pak ajak saya ke asrama putranya? Iya. Berarti di sini cukup banyak ya untuk tinggal di asrama. Iya, kalau asrama putri sekitar 130. 130. Kita kan sekitar 120 putra. Makanya kan ada perbedaan karena memang dalam pondok pesantren tidak boleh ada percampuran antara putra dan putri. Iya Pak. Baik Pak, tadi kan kita membahas mengenai asrama nih Pak, ada asrama putra dan putri. Biasanya kan ada di bagian tengahnya itu yang ibaratnya sebagai benteng penghalang. Kalau di sini apa tuh Pak? Entah rumah ustadz atau ustazah gitu? Yang di sini tadi, ini rumah ustadznya, yang itu rumah yainya. Oh. Waktu Mbak lewat tadi. Iya, berarti dibatasi langsung oleh rumah Abah Kiai ya. Luar biasa sih. Baik, kita bisa melihat langsung keadaan dari asrama putra Pondok Pesantren Al-Fajar. Iya. Lewat sini apa lewat sana? Lewat sini aja. Ini musola pertama. Musola pertama. Pertama semua sudah terlihat. Posisinya seperti ini. Ini kayu-kayu ulin yang memang besar-besar yang sudah kita ambil dari lahan masyarakat. Iya. Ladang-ladang. Baik, sebelum kita ke musola pertama, kita lihat dulu ya Pak ya keadaan dari asrama putra. Dari pertama saya masuk udah terpana nih Pak dengan ornamen kayu yang begitu mengkilat, karena ini kayu ulin ya. Luar biasa. Bagus sekali. Wastafelnya pun dari kayu ulin. Wah, ini apa ya? Nih ya, wastafelnya pun bahkan dari kayu ulin nih. Udah estetik banget. Nah, kita sudah berada di asrama putra. Kita bisa melihat ya Pak ya keadaan langsung dari asrama putra. Jadi asrama putra ini terdiri dari sekitar 120 siswa. 120 siswa ya. Ini kita memang sebenarnya lantai 2, cuma lantai yang di atas kita pakai untuk pertemuan. Di sini ada sekitar 6 kamar. Di bawah sana juga ada, tapi khusus di sana adalah anak-anak setingkat SMA atau alia. Oh, berarti di sini yang SD SMP gitu ya Pak ya. Iya, luar biasa, bisa dilihat di depan asrama putrinya ada jadwal biar pada ingat. Oh iya, ada ucapan salam sebelum masuk. Assalamualaikum. Iya. Tapi karena saya putri nggak bisa masuk nih. Kalau di putri tadi bisa. Iya, baik Pak. Karena kita sudah melihat keadaan asrama putra dan putri, boleh langsung kita ketemu dengan Abah Kiai. Iya. Berarti di sini cukup ini ya Pak ya, selalu diwarnai dengan kegiatan santriwan dan santriwati untuk setiap harinya. Silakan. Nah, di sini ini kan kediaman beliau. Oh, di sini rumah Abah Kiainya ya. Luar biasa. Pemirsa, kita sudah sampai di musola pertama ya Pak ya. Di musola pertama ini kita akan bertemu langsung dengan Abah Kiai. Boleh antarkan saya untuk bertemu ya Pak? Ya, terima kasih Bapak. Ya, baik, kita sudah
berada di musola pertama dan langsung kita akan bertemu dengan Abah Kiai. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. mohon duduk Monggo, ya, silahkan ya. duduk. Ya Abah, bagaimana kabarnya Abah? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya, baik. baik-baik. Ya Abah di sini selaku pemimpin Pondok Pesantren Al Fajar ya Abah ya. Nggih. Iya. Kalau boleh sharing nih Pak mengenai Pondok Pesantren Al Fajar itu kapan berdirinya Pak? Oke, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau mungkin kondisinya. Nggak apa-apa Abah. Ya, terima kasih. Jadi Pondok Pesantren Al Fajar ini mulai resmi ada lembaga pendidikan pondok pesantren dari tahun 1994 ya. Sudah cukup lama berdiri ya Oke. Bah ya. Jadi yang sebelumnya baru lembaga pendidikan madrasah, lalu resmi ada pondok pesantren mulai tahun 1994. 1994, cukup lama ya Bah ya berdirinya pondok pesantren ini. Baik Bah, boleh diceritakan sedikit nih Bah kepada pemirsa dakwah Islami mengenai sejarah berdirinya dari pondok pesantren ini Bah. Nggih. Jadi di Parenggian di tahun-tahun itu kan masih daerah terbelakang dan belum ada lembaga pendidikan madrasah apalagi sebuah pondok pesantren, sehingga masyarakat muslim di sini dan juga sebenarnya didukung juga oleh seluruh masyarakat, bukan hanya kalangan muslim. Lalu masyarakat berinisiatif untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan madrasah. Lalu kami datang di sini mencoba untuk membantu masyarakat dengan mendirikan sebuah lembaga pendidikan pondok pesantren. Yang mungkin saat itu ya suasana sudah jauh berbeda dengan sekarang. Iya. Nah, itu. Kemudian karena kita lihat di sini adalah Kalimantan Tengah ini kan memiliki kekayaan alam, terutama jenis kayu yang tidak ada di tempat lain. Iya. Nah, setahu saya katanya kayu ulin hanya ada di Sumatera, Kalimantan, dan sebagian Mindanao. Sehingga kita coba konsep pembangunan pondok pesantren untuk bangunannya menggunakan konstruksi kayu ulin yang ada di Kalimantan Tengah sebagai ciri khasnya. Iya. Ya, dari awal saya masuk sampai di sini, bahkan saya melihat semua keadaan di sini, yang bikin beda pondok pesantren ini dari yang lain itu adalah ornamennya ya Pak ya. Kebanyakan dari kayu ulin. Tadi Masnya juga sempat mengatakan kalau ini dibuat oleh Abah langsung nih ya Abah ya. Nggih, insyaallah. Berarti semuanya ini Abah bersama santriwan ya Abah ya. Bersama santri. Luar Dan biasa. Didukung oleh masyarakat lah gitu. Iya, untuk mendapatkan kayunya itu dari mana Bah? Ya karena di Parenggian dan sekitarnya ini sebenarnya kan termasuk kaya kayu ulin. Iya, Cuma ini kan dibangun sekitar tahun 2000. Cuma tahun 2000 sudah mulai berkurang dan kita bersama teman-teman dan para santri melihat kayu-kayu di ladang-ladang, di pinggir-pinggiran hutan yang sisa-sisa ditebang oleh ya mungkin termasuk penebang liar lah gitu. Iya. Itu kan yang diambil hanya kayu yang bagusnya, yang sisa-sisanya dibuang. Oh iya. Nah, akhirnya kita berinisiatif untuk ya sekaligus memanfaatkan barang limbah yang tidak digunakan supaya bisa lebih bermanfaat dan itu. Dan menurut kisahnya ini kepala desa pertama desa Parenggian, ya, kayu-kayu ulin yang kita ambil ini sisa tebangan tahun 42 katanya. 42 ya Pak, jadi- luar biasa sangat lama untuk Lama. usia kayu yang ada di Usia sini kayu. ya Bah ya. Iya luar biasa. Baik Bah, untuk di pondok pesantren ini saya lihat tadi kan juga ada langsung sekolahnya ya Bah ya. Iya, ada lembaga pendidikan formalnya. Gitu. Iya, lembaga formalnya kalau boleh tahu tingkat pendidikannya apa saja Bah? Jadi tingkat pendidikan yang ada itu madrasah ibtidaiyah, kemudian madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan SMK. Ada SMK juga ya Bah ya. SMK. Kalau SMK itu jurusannya apa aja Bah? Agronomi dan TKJ. Oh, TKJ. Berarti luar biasa di sini tidak hanya fokus dengan agamanya saja ya, bukan, Bah ya. ya. Iya. Baik, Bah, mengenai asrama santriwan dan santriwatinya itu dari mana saja, Bah? Untuk santriwan santriwati karena kita di daerah pedalaman, jadi yang banyak di sini dari ada 3 kecamatan itu, 4 dari Parenggian, Telaga Antang, Antang Kalang, Tualan Hulu, dan
Mentaya Hulu sekitar 5 kecamatan. Ya mungkin pernah juga ada dari Sampit yang Bukit Santue ya, Bukit Santue. Jadi di sekitar sini, dari sekitar Parenggan dan sekitarnya lah. Berarti cukup banyak ya Bah ya santriwan dan santriwati. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bah, untuk kegiatan santriwan dan santriwati nih Bah, untuk menumbuh kembangkan akhlakul karimahnya, kegiatan di pondok pesantren ini apa aja Bah? Jadi di samping pendidikan formal, kan ada 3 santri yang di sini. Yang pertama santri mukim, itu ya, kemudian ada santri yang tidak mukim, kemudian ada santri kalong namanya. Nah, masing-masing ada sistem pendidikannya. Kalau formalnya tadi MI, MTS, MA, SMK. Kalau yang di pondok pesantrennya kegiatannya mulai habis asar, mereka pulang sekolah sampai sekitar jam 10 malam. Jam 10 malam. Jam 10 malam, dan memang namanya di lembaga pondok pesantren yang kita tekankan ya pembentukan karakter akhlakul karimah bagi anak-anak. Benar. Kalau boleh tahu itu kegiatannya apa aja Bah, kayak mengaji atau apa, Iya. atau muhadaroh gitu? Jadi kalau pagi mereka sekolah, yang di MI, MTS, MA, SMK nanti pulang sekolah mereka belajar ngaji, kemudian ada kegiatan apa istilahnya, kegiatan tambahan lah, ada kegiatan muhadoroh, ada kegiatan grup solawatan, ada kegiatan apa pramuka dan lain sebagainya gitu. Cukup banyak kegiatan ya kegiatannya. Bah. Berarti hari-hari Abah di sini diwarnai dengan kegiatan santriwan dan santriwati. Iya. Baik Bah, selama berdirinya pondok pesantren Al Fajar ini Bah, bagaimana perkembangan atau kendala selama berdirinya? Ya namanya perjuangan, kendalanya pasti banyak lah, tapi Iya. yang penting bisa kita hadapi. Adapun perkembangannya kalau kita lihat untuk di wilayah Parenggan sekitarnya cukup pesat gitu. Jadi sejak berdiri tahun 94 yang mungkin saat itu santrinya yang mukim saja itu sekitar mungkin ada 10 sampai 20 orang. Nah, untuk sekarang mungkin sekitar 250-an yang mukim. Luar biasa banyak Kalau sekali jumlah ya. santri termasuk yang tidak mukim ya mungkin lebih 1000 lah gitu. Yang tidak mukim lebih 1000-an. Termasuk yang mukim dan tidak mukim Oh, gitu iya. ya. Totalnya mungkin ada 1000 lebih. Baik Bah, mohon maaf sebelumnya. Tadi kan Abah ada mengatakan santri mukim, tidak mukim sama kalong nih ya Iya. Bah ya. Boleh Abah jelasin sedikit kepada pemirsa dakwah Islami? Kalau yang santri mukim artinya santri yang mereka selama 24 jam tinggal di asrama pondok. Nah, itu mereka rata-rata yang sekolah di MI, MTS, MA, dan SMK. Kalau yang santri tidak mukim, mereka hanya belajar di lembaga formalnya, jadi MI, MTS, MA, SMK. Kalau santri kalong ini, santri mereka yang tidak terikat, hanya datang di waktu malam, setelah selesai kegiatan mereka pulang. Oh, kayak ikut pengajian gitu ikut ya Bah ngaji. ya. Dan rata-rata kalau santri kalong ini ya usia di atas 30, 40, 50 lah. Luar biasa. Berarti pondok pesantren ini tidak hanya mencakup sasaran remaja atau siswa ya bukan, Pak ya, luar mulai biasa. dari anak kecil sampai orang tua. Dari anak kecil sampai orang tua mereka menerima untuk memberikan pelajaran. Berarti masyarakat di sekitar Parenggan ini sangat antusias ya Pak Ya, ya. alhamdulillah. Bahkan bukan hanya muslim, non muslim pun juga kita terima yang di SMK. Wah, itu kan. luar biasa. Jadi toleransi. ada Kristen, ada yang Kaharingan, sekolah di SMK, monggo silahkan, walaupun di bawah naungan pondok pesantren. Luar biasa toleransinya pondok pesantren Al Fajar. Baik Mbak, selama pandemi COVID ini Mbak, bagaimana perkembangan dari proses belajar mengajar di pesantren ini? Kalau di pesantren memang awal adanya COVID kemarin ya sesuai dengan petunjuk dari pemerintah maupun dari juga termasuk majelis ulama, kan kita diminta libur. Jadi awalnya kita sempat libur berapa bulan ya, sekitar Februari, Maret, April, sekitar 3 bulan. 3 bulan sempat libur total ya Pak? Cuma setelah itu karena desakan dari wali murid, wali santri, mereka mendesak kita supaya anak-anak bisa belajar di sekolah maupun di pondok. Akhirnya mulai bulan awal Agustus, nah mereka secara bertahap bisa kembali, dan sekolah pun khususnya di Madrasah Sanawiyah tetap berjalan tapi dengan protokol kesehatan dan secara bergantian. Dan alhamdulillah ya juga mudah-mudahan seterusnya tidak ada yang
Tidak ada masalah, tidak ada yang terkena, ya mudah-mudahan semuanya Amin, ada. amin ya Allah. Ya berarti untuk sekarang proses pembelajaran sudah dimulai tapi tetap dengan protokol kesehatan ya Mbah ya. betul, kan. Ya, baik Mbah, karena di sini kan cukup banyak nih santriwan dan santriwati. Apakah Abah pernah merasa kesulitan dalam membina santriwan dan santriwati sebanyak ini nih Mbah? Ya namanya kesulitan ya biasalah. Kita bisa bayangkan keluarga punya anak 5 aja kadang juga kerepotan. Iya. Tapi namanya kita kan hanya demi mentarbiyah, mendidik anak-anak, dan kita anggap semua itu kan anak umat, bukan anak kita. Jadi siapapun mereka yang mau belajar di sini kita terima, kita bina, dan kalau namanya kendala sudah pasti ada lah. Tapi itulah, ya justru itu tantangan kita. Pondok pesantren kan anggap saja kayak bengkel gitu, jadi Luar jadi biasa. justru di tantangannya itu ada seninya kita membina anak-anak. Iya, di balik tantangan itu ada seni dalam membinanya. Luar biasa sekali Abah. Baik Bah, mengenai santriwan dan santriwati lagi nih Bah, karena di sini kalau boleh tahu kita kelupaan tadi. Ada berapa banyak santriwan yang menetap di sini Pak? Kalau yang menetap sampai saat ini putra-putri sekitar 250 santri. Baik Mbah, yang biasanya jadi persoalan dalam pondok pesantren itu adalah tidak boleh menggunakan handphone ya Mbah ya? Iya. Kalau di sini bagaimana Mbah? Sama ya, anak-anak Pak? tidak boleh bawa handphone. Jadi tapi di pondok disiapi handphone kalau mereka ingin komunikasi dengan orang tua. Oh, berarti masih ada wadah mereka untuk komunikasi dengan orang tua bisa. ya Jadi Mbah pondok ya? menyiapkan sarana itu. Baik, untuk sistem sanksi di pondok pesantren itu bagaimana Mbah? Nah, kalau gini karena kita menerapkan sistem demokrasi lah istilahnya, kita tidak otoriter. Jadi untuk tata tertib bagaimana memberikan sanksi anak-anak sendiri kita suruh bermusyawarah untuk membuat aturan yang sekiranya yang sifatnya itu mendidik lah, bukan. Jadi kalau ada pelanggaran tata tertib mereka membuat sanksinya. Jadi mereka sepakati sendiri gitu. Ya kita hanya berikan pokok-pokoknya, tapi untuk pelaksanaannya di lapangan mereka punya kesepakatan sehingga merasa ini aturan kami sendiri, jadi kami harus mentaati itu. Jadi bukan dari kita gitu. Iya, berarti Membuat aturan sendiri, kita hanya memberikan garis-garis besarnya aja. Iya, berarti Abah hanya mengarahkan. Ya, Jadi ya, selebihnya santriwan dan santriwati yang menentukan ya Mbak ya. Menentukan sendiri. Luar biasa sekali, begitu banyak ciri khas dari pondok pesantren Al Fajar Parenggian. Baik Bah, sebelum kita menutup dakwah Islami hari ini, boleh disampaikan beberapa hal Pak untuk pemirsa dakwah Islami yang sedang menonton agar lebih meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi ini, Pak. Ya, terima kasih. Jadi namanya perkembangan zaman, sebenarnya ke depan tantangan kita kan juga semakin berat, terutama dalam menyangkut moral daripada generasi kita. Seiring dengan kita sudah berada di era informasi ini kan sudah luar biasa pengaruhnya. Jadi harapan kita semua punya semangat kerjasama menjaga mentalitas akhlak generasi umat ini, terutama generasi bangsa kita. Bagaimana jangan sampai dengan perkembangan yang tantangannya cukup berat ini kemudian kita terjadi pergeseran nilai-nilai akhlak, nilai-nilai budaya bangsa, nilai-nilai Islam. Ya bolehlah pengaruh datang bertubi-tubi, tapi kita punya imunitas tinggi untuk bisa menjaga akhlak kita, menjaga Islam kita, menjaga iman kita, terutama juga melalui proses pendidikan khususnya di pondok pesantren. Ya mohon doanya mudah-mudahan. Amin, amin. Iya, Mbak. Berarti untuk tantangan ke depan itu masih banyak dan bertubi-tubi, maka kita selaku umat muslim lebih meningkatkan iman dan imun ya, Mbak. Ya, iman dan imunitas kita harus kita jaga lah. Iya, Bah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita sudah mengobrol banyak mengenai pondok pesantren Al Fajar Parenggian. Baik pemirsa, demikianlah kita sudah melihat langsung keadaan dan sudah mengobrol langsung dengan pemimpin pondok pesantren Al Fajar. Saya Putri Ajara, kembali lagi di dakwah Islami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.